Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini ya teman-teman, kita akan berdiskusi bersama di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pengajarannya. Nah, di sini nanti ada 3 kasus yang akan kita bahas dengan mengaitkan 4 teori. Sebelum kita ke situ, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, kita kan juga perlu ya untuk berkenalan terlebih dahulu biar nanti kita diskusinya bisa berjalan dengan baik. Setuju? Setuju Kak Nila. Di sini perkenalkan, nama saya Nila Firdausi Nusula. Nama saya Larasita, biasa dipanggilnya Prof. Nama saya Mutamimatul Rosida, bisa dipanggil Mima. Nama saya Nafi Husnia, biasa dipanggil Nafi. Saya Nani Amaliana Darista, bisa dipanggil Neni. Oke, jadi di pembahasan ini nanti ada Kak Laras, ada Kak Mima, ada Kak Nafi, dan Kak Neni. Langsung aja ya teman-teman, siap buat bahas kasus pertama? Siap dong. Oke, di kasus pertama ini, bayangkan dulu ya teman-teman, kalau teman-teman menjadi guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Nah, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Itu kasus yang pertama. Sekarang, menurut teman-teman, apa yang membuat peserta didik ini mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Padahal mereka tidak melihat urutan atau langkah pengerjaan soalnya, teman-teman. Saya mau jawab. Oh iya, gimana Kak Laras? Oke, terima kasih Kak Nila. Kalau menurut saya, peserta didik bisa mengerjakan soal dengan baik di percobaan kedua karena mereka sudah paham dengan konsep mencari nilai rata-rata atau min melalui langkah-langkah yang telah disiapkan sebelumnya. Melalui hal tersebut, mereka telah mengembangkan proses pemahaman kognitif dari STM (Short Term Memory) menjadi LTM (Long Term Memory). Oke, jadi karena di situ tadi itu menggunakan pemahaman yang kognitif dari memorinya yang pendek dulu ke menjadi yang memori yang panjang, seperti itu ya Kak ya. Ya. Nah, kira-kira adakah yang setuju atau ada yang berpendapat lain? Benar Kak, saya sepakat dengan Kak Laras. Kegiatan yang dilakukan secara berulang itu akan menjadi ingatan general di long term memory. Sepakat ya teman-teman. Nah, sekarang kalau sebagai calon guru baru, kan teman-teman semua calon guru nih, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di kasus pertama itu dapat diterapkan? Nah, jawabannya ini harus disertakan dengan teori belajar. Oke Kak, aku mau mencoba menjawabnya. Jadi, kalau kita telaah perubahan pemahaman dari short term memory menjadi long term memory ini merupakan bagian dari teori belajar behavioristik, di mana menurut teori belajar behavioristik, dalam proses pembelajaran yang sangat identik dengan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Nah, dalam kasus pembelajaran matematika tersebut menekankan kepada pemberian stimulus dan respon. Stimulus dalam pembelajaran tersebut berupa pemberian langkah-langkah pencarian rata-rata atau min, sedangkan respon yang dihasilkan berupa kemampuan peserta didik untuk
behavioristik ini, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Oke, jadi ini masuknya di teori behavioristik ya Kak ya? Iya. Karena adanya stimulus dan respon, bener kan? Betul. Apakah teman-teman setuju dengan pendapatnya Kak Mima? Setuju. Sepakat dan setuju. Nah, sekarang kita bahas di kasus yang kedua. Di kasus yang kedua ini, Bu Rina itu adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya itu belum bisa berhitung dengan lancar. Bu Rina sedang memikirkan nih, cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya biar bisa menyelesaikan belajarnya. Nah, menurut teman-teman, apa yang dapat Bu Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kalau kita ngomongin tahapan perkembangan usia, peserta didik kelas 1 itu ada di tahap operasional konkret Kak Nila. Nah, guru bisa menerapkan pendekatan teaching at the right level supaya bisa menyesuaikan pemikiran peserta didik yang masih abstrak. Misalnya, menggunakan pengajaran dengan media yang dekat dengan kegiatan mereka sehari-hari, kemudian ada aktivitas bermain menggunakan alat peraga, lalu pembelajaran berbasis cerita, dan aktivitas bermain seperti game edukatif. Seperti itu Kak Nila. Oke, kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin nggak pendapatnya Kak Nafi? Saya Oh iya, Kak Laras gimana? ada satu lagi nih cara yang bisa dipakai. Oh apa itu? Pakai blok atau kartu angka Kak Nila. Oh blok atau kartu angka ya. Jadi di tahapan perkembangan usianya ini mungkin kalau menggunakan media-media seperti itu tuh mudah diterima oleh anak-anak di kelas 1 SD. Nah, mengapa ya teman-teman ini menyarankan hal tersebut? Itu sesuai dengan teori yang berkaitan yang mana? Oke, kalau menurut saya itu ada salah satu tokoh teori belajar yaitu Piaget. Jadi menurut Piaget itu perkembangan kognitif di usia 2-7 tahun berada di tahap praoperasi di mana kemampuan utamanya adalah perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk menyatakan objek di dunia. Jadi pemikirannya itu masih egosentris dan sentrasi. Nah, di sisi lain, anak usia 7 tahun juga berada di tahap operasional konkret, di mana anak bisa berpikir secara logis. Kemampuan-kemampuan baru dan pemikiran desentris juga pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh keegosentrisan. Keterbatasannya, anak belum bisa berpikir abstrak. Nah, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Jadi teori yang masih berkaitan dengan kasus tersebut itu lebih ke sosial kognitifnya, Kak. Oke, jadi menurut Kak Neni ini itu sesuai dengan teorinya sosial kognitif ya, karena adanya operasional yang konkret dari menurut Piaget. Oke, ada tambahan nggak dari teman-teman yang lain? Sudah jelas? Oh sudah jelas banget. Gimana kalau kita lanjut ke kasus yang ketiga? Boleh. Oke. Nah, di kasus ketiga ini kita agak jauh dulu jalan-jalannya ke wilayah Bali. Pak Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Pak Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Jadi Pak Made ini guru di wilayah Bali. Sekarang, menurut teman-teman, apakah pertimbangan dan keputusan Pak Made ini sudah sesuai dengan mengganti contoh teks deskripsi bangunan-bangunan pencakar langit dengan pantai dan makanan khas di Bali? Izin beropini ya Kak Nila. Oke, boleh banget Kak Nafi.
Saya melihat keputusan yang diambil Pak Made untuk menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan ini lebih efektif, Kak Nila. Penyajian yang contohnya dekat dengan kehidupan peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pemilihan tema pantai dan makanan khas Bali ini bisa menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman dan lingkungan sehari-hari peserta didik. Menggambarkan pantai dan makanan juga melatih peserta didik untuk memperhatikan detail teks deskriptif sehingga tujuan dari teks deskriptif dapat tercapai. Jadi saya sangat setuju dengan pembelajaran yang diciptakan oleh Pak Made, Kak Nila. Seperti itu. Di sini ada nggak yang pendapatnya berbeda? Nggak sih, setuju ya, karena memang Pak Made ini menggunakan latar belakang dari peserta didik. Nah, kalau dari prinsip apa yang Pak Made gunakan ya kalau di dalam kasus ini? Nah, jawabannya itu juga sertakan teorinya, teman-teman. Ada yang mau berpendapat? Oke, saya mau. Oke, boleh banget Kak Neni. Oke, kalau dari prinsip yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip culturally responsive teaching atau CRT. Jadi pembelajaran ini tuh lebih mengarah pada pembelajaran yang lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Ya. Jadi kontekstual yang dimaksud di sini tuh konsep belajar yang mengaitkan materi dengan situasi nyata. Nah, dengan mengaitkan teks deskripsi dengan budaya dan lingkungan sekitar, Pak Made membuat pembelajaran lebih menarik gitu bagi siswa, juga mudah diingatnya. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang mereka pahami. Nah, hal ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, di mana pembelajaran itu mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu, pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Oke, ada yang mau nambahin nggak dari teman-teman? Sudah jelas, Kak Nila. Iya, sudah jelas banget yang disampaikan sama Kak Neni, bahwa dia itu menggunakan teori konstruktivisme. Nah, dari 3 kasus ini tadi kita bisa lihat bahwa di kasus yang pertama itu kita bisa mengaitkan dengan teori behavioristik karena adanya stimulus dan respon, adanya pengulangan. Nah, kalau di kasus yang kedua itu kita bisa kaitkan dengan teori sosial kognitif karena adanya operasional yang konkret dari gurunya kepada peserta didiknya. Kalau di kasus yang ketiga itu teori konstruktivisme, itu menghubungkan dengan metode kontekstual, ya kan, karena adanya pengalaman dan latar belakang yang ada di wilayahnya, yaitu di Bali. Ada yang mau kasih tambahan lagi? Sudah cukup, Kak Nila? Sudah cukup. Kalau begitu, terima kasih semuanya sudah mau diskusi bersama. Semoga hal ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri diskusi kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Kak Nila. Sampai jumpa lagi. Bye.